Ya. Jadi ya exercise itu yang hari biasa itu buat gue sih sah-sah aja, nggak ada masalah, boleh-boleh. Soal digitalisasi ya LMKN sekarang kan ada aplikasi namanya Inspiration ya, website-nya mungkin boleh dijelaskan Mas? Oke. Jadi pada akhirnya kegiatan tata kelola royalti ini sangat tergantung dengan data penggunaan, data karya, sama data pemilik karya itu sendiri. Jadi PR besarnya LMKN ini adalah membuat suatu sistem yang bisa mengakomodir dinamika data penggunaan lagu dan uang yang dihasilkan daripadanya, gitu kan ya. Jadi fokus kita sekarang adalah memperbaiki rumahnya sistem LMKN yang sudah didesain dari LMKN sebelumnya dan sudah kita sempurnakan sekarang, namanya Inspiration. Inspiration ini menampung satu pendaftaran data penggunaan oleh para pengguna musik, bisnis-bisnis yang menggunakan musik. Jadi kalau teman-teman tahu itu di undang-undang atau PP itu sudah diatur ada 22 sektor usaha yang kita identifikasi sebagai usaha-usaha yang berbasis musik. Contohnya radio, contohnya TV, contohnya karaoke, contohnya live event. Nah sekarang sistem yang kita bangun Inspiration ini sedang memperbaiki, menyempurnakan dan scale up daripada data management, kemampuan data managementnya dia. Tapi itu tadi salah satu kendala atau mungkin sesuatu yang harus diperhatikan untuk diperbaiki adalah bahwa kadang-kadang data pemilikan lagunya juga belum selalu benar, data-data penggunaan lagunya juga belum selalu benar. Jadi antara data masuk sama data keluar itu kan garbage in, garbage out. Kalau datanya busuk ya busuk aja gitu. Jadi kita sedang kerjasama dengan semua stakeholder supaya kita bisa memutakhirkan data, utamanya data kepemilikan lagu. Jadi jangan sampai salah transfer gitu kan, lagunya si A ataunya gue kasihnya ke B gitu. Itu mendingan nggak ditransfer daripada salah transfer. Sama data penggunaan lagu saya dipakai di mana aja sih, berapa kali, berapa banyak, uangnya sampai berapa rupiah. Mas, tapi kalau Inspiration ini sampai mana sih Mas? Maksudnya apakah sampai pencatatan atau sampai pembayaran bisa di situ? Sampai pembayaran. Sampai pembayaran. Artinya full tercatat. Setelah Datanya yang diterima itu real time atau seperti apa Mas? Mungkin data yang masuk. Minum dulu Mas. Iya, minum dulu Mas. Iya, minum dulu Mas. Masih tergantung sama pelaporan. Oh. Pelaporan dalam arti kata teman-teman yang Karaoke A melaporkan penggunaan lagunya tahun ini. Berdasarkan itu, karaoke kan ada tarifnya. Dia harus bayar 6 juta per kamar per tahun. Dia punya 10 kamar, berarti dia harus bayar 60 juta. Dia kasih songlist yang dipakai selama setahun, misalnya berapa puluh ribu gitu. 60 juta bagi berapa puluh ribu, masing-masing lagu royaltinya X rupiah gitu. Artinya Inspiration itu juga bisa dipantau sama si pencipta, pemegang Idealnya, dan kita akan mengarah ke sana. Idealnya semua pencipta nanti ada dashboard sendiri. Dan kita akan real time per periode pelaporan kita akan tampilkan. Misalnya saya Maki Ungu, lagu gua ada 10. Kalau lagu gua bulan ini menghasilkan X rupiah. Dari mana? Dari YouTube, dari karaoke, dari mana? Itu optimal goalnya ke situ. Kita lagi on the way ke situ. Ini nggak mungkin kejadian kalau datanya busuk. Jadi ya PR utama kita hari ini data. Bener nggak sih kangen lagunya Dani gitu kan misalnya? Dani mana? Dani Ahmad, Dani Dewa, itu PR-nya itu. Bener nggak sih demi waktu lagunya Indah Ungu gitu? Yang gitu-gitu. Nah itu per bulan aja untuk yang digital, data penggunaan yang kita mesti olah tuh antara 800 juta sampai 1,5 miliar data lain. Dan itu berkembang terus. Jadi kalau sistemnya nggak kuat, lupakanlah. Oke.
Sistem ini dibangun LMKN sendiri atau in-house atau ada swasta yang bantu? Kita selama ini masih in-house, dibantu sama teman-teman IT dari beberapa pihak lah ya. Tapi mereka hitungannya in-house kita bangunnya. Nanti itu website-nya bisa dibuka sama orang bebas atau cuma semua orang bisa anggota akses, cuma begitu mereka masuk ke bagian licensing, ke bagian mereka harus mendaftar dulu. Oh. Mereka bisa mendaftar di situ, mereka membayar di situ. Sebenarnya kita masih berbasis website. Nantinya idealnya kayak yang tadi gue bilang, bisa ke handphone masing-masing pencipta, ke handphone masing-masing pengguna. Saya pengguna, saya bisa ngelaporin karaoke saya pakai berapa tahun upload, ya hari ini kan udah. Nah, cuman itu sistem yang nggak sederhana dan sistem yang sangat-sangat tergantung sama data. Kalau datanya bau, ya bau aja. Terus berarti kerja sama PHRI juga atau harus PHRI, TV, semua asosiasi TV, asosiasi radio, asosiasi penyelenggara event, asosiasi hotel dan karaoke, asosiasi Horeca. Semua, karena mereka semua bisnisnya menggunakan musik. Dan mereka masing-masing target tarif daripada royalti ya. Nah, mungkin salah satu lagi PR-nya kita kan compliance ya. Dia mau bayar nggak sih? Tapi itu kan akhirnya masuknya ke penegakan hukum lah ya. Itu di luar skop gua IT soalnya. Mulai berjalan kapan Mas? Atau sudah? Yang versi satunya udah jalan. Yang masih versi yang sekarang sudah online itu masih hitungannya B2B ya. Jadi antara pengguna musik melapor ke kita, dia mendaftarkan dirinya sebagai pengguna musik dan dia melaporkan penggunaan musiknya apa. Dan basisnya masih website. Nanti versi 1,5-nya mungkin Januari kita launching. Itu live event semua udah bisa langsung di situ. Pada saat live event udah bisa masuk ke situ, target kita adalah dari pelaporan si live event masuk, uangnya masuk, uang royalti itu udah harus bisa sampai ke si pencipta lagu dalam 7-14 hari. Nggak nyampe sebulan lah pokoknya. Jadi acaranya hari ini, dia lapor besok, 2 minggu kemudian duitnya nyampe ke yang punya lagu gitu. Mas, untuk 2025 ini kan udah mau berakhir, kita udah nanti di bulan Desember. Jadi apa saja pencapaian dari LMKN yang perlu di-highlight dan perlu diperkenalkan Mas? Yang pasti bahwa konsolidasi koleksi royalti di LMKN sudah terjadi. Konsolidasi data penggunaan lagu, data pemilikan lagu, dan data penggunaan pemilikan data karyanya sudah sedang dikonsolidasi semua di LMKN. Dan sistemnya bahwa LMKN pelan-pelan beranjak ke digital sudah berjalan. Untuk licensing yang non digital pun tadi dari laporan keuangan penagihannya udah rata-rata 100 jutaan sebenarnya. Sehari. Jadi dan teman-teman yang paling menggembirakan adalah bahwa terima kasih atas dinamika belakangan ini, orang-orang akhirnya sadar, oh ya aku mesti bayar royalti ya. Yang daftar jadi pengguna itu bayar dan kita rasa kita harus berterima kasih sama semua pihak lah yang menggaungkan pentingnya bayar royalti. Nah Mas, di 2026 selain penguatan data karena ini menjadi sangat penting, apalagi yang akan dikejar oleh tadi aku bilang idealnya adalah LMKN dan LMKA itu pada akhirnya adalah kalau mau dibilang perusahaan data. Jadi kita yang kehidupannya sangat tergantung dua hal. Kita tergantung sama data yang istilah gue golden, yang nggak salah. Memang lagu ini punya si A dan dipakai berapa kali di mana gitu. Itu data, itu alur data yang harus golden. Nah, pada saat data itu golden, kita bisa bikin sistem yang robust kayak tadi gue bilang sama dia. Saya bisa bikin sistem di mana saya bisa ngasih tahu ke Piu misalnya lagu lu hari ini dimainin di Spotify berapa kali, lagu lu dimainin di YouTube berapa kali, dipakai di panggung mana aja di Indonesia, duitnya sama dengan berapa perak. Idealnya sampai ke situ. Setransparan itu ya? Harus, bukan. Gue sebagai anak band juga maunya segitu dong. Kenapa enggak? Dan bukannya nggak mungkin. Tapi itu tadi sangat amat luar biasa tergantung sama data. Kalau datanya bau semua. Mas, termasuk akhir tahun kan juga banyak konser Mas, apakah udah ada? Dan rata-rata sudah mulai ngelapor sih. Oke. Dan udah mulai ngelapor dan di sistem kita juga. Jadi ya itu tadi salah satu hasil bagusnya daripada dinamika
tentang royalti belakangan ini kesadarannya udah mulai banyak. Karena dulu masalah kita adalah orang nggak mau komplain, nggak mau bayar. Ya kita mau bikin sistem sebagus apa kalau orang yang mau bayar mau diapain? Ya kan? Itu aja sih. Mas, mau sedikit minta tanggapan mungkin boleh Mas? Apa tuh? Terkait LMKN menjadi salah satu turut tergugat dalam perkara yang berjalan di PN Jakpus itu Mas. Yang bilang saja Aribias. Aribias. Betul. Aribias. Gimana mungkin dari LMKN? Itu legal ya. Gua nggak bisa terlalu banyak ngomong, cuman ya itu dinamika yang saya rasa Aribias punya hak untuk mengeksersis haknya dia. Ya mudah-mudahan ini nambah lagi ke dinamika positif mengenai kesadaran teman-teman pengguna musik dan teman-teman pemilik musik mengenai pentingnya adanya tata kelola royalti yang bagus. Tata kelola royalti kita sedang menuju bagus, sedang on the way ke bagus. Dalam banyak hal kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya, dukungan pemerintah, kesadaran user dan teman-teman musisi juga mulai sadar hak-haknya ya. Jadi ya eksersis itu yang hari biasa itu buat gue sih sah-sah aja, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Dan makin membuka, kalau itu ujungnya makin membuka pentingnya mengenai royalti, kenapa enggak? Sejauh ini menghormati langkah Aribias. Sangat. Siap. Terima kasih banyak Mas Maki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.